Selamat datang. Selamat datang. Di sini kita udah kedatangan 2 tamu spesial. Wah, 2 tokoh dari Suralaya. Itu dia, benar banget. Ada Pak Haji Mahfud dan Pak juga Judin. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dari tepuk tangan gimana sih? Jauh-jauh dari Suralaya nih, jarang-jarang punya waktu nih Pak Judin. Nah, itu dia. Ini Ini kesempatan yang sangat baik nih. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan beliau. kalau Pak Judin, nih kayaknya fenomenal banget kalau Baik, sama fenomenalnya dengan Pak Mahfud. baik, terima kasih. Heeh. Ya, saya Budin, Heeh. asal tinggal dari Keluarga Suralaya. Heeh. Alhamdulillah memang seharian kami, aktivitas saya memang selaku pengusaha kecil-kecilan di Suralaya. Dan memang saat ini saya diberikan kepercayaan oleh kawan-kawan pengusaha Suralaya untuk menjadi Ketua Asosiasi Pengusaha Suralaya. Ketua APS yang selama ini memang Apa namanya tadi? APS. Asosiasi Pengusaha Suralaya. APS ya. Oh. Asosiasi Pengusaha Suralaya yang selama ini kami membangun komunikasi dengan para pelaku usaha di sana, industri-industri yang ada di Suralaya, salah satunya Indonesia Power. Dan kebetulan saya juga sering berkomunikasi dengan beliau ini karena beliau ini Pak Mahfud ini adalah karyawan Indonesia Power, dan alhamdulillah sampai saat ini beliau saat ini jabatannya sebagai SPS, Supervisor PT Indonesia Power. Jadi di Suralaya itu tergabung beberapa asosiasi pengusaha. Betul. Nah itu berarti masih nyambung sama tadi tuh, Kadin tadi. Oh iya, bener ya. Itu berarti daftarnya masuk juga nih ke Kadin ya Pak ya? Betul. Masuk ke Kadin ya daftarnya? Masuk ke Kadin karena memang kita langsung juga dibina oleh Pak Ketua Kadin. Oh aduh, Oleh Ketua Abah. Kadin Abah Pak Abah. Abah. Ya. Wah ini Dan- berarti Ya, dan bagaimana? kebetulan memang Suralaya ini, Aha. Abah ini kan, Abah Haji Saruji ini memang tinggal di Suralaya. Mhm. Dari dulu justru memang beliaulah yang memberikan motivasi terhadap masyarakat Suralaya, terutama kaula muda, sehingga timbullah kepercayaan diri dari masyarakat Suralaya ini untuk membangun usahanya dan disupport oleh Abah. Dan memang kami ini dibina dari dulu, bukan setelah Abah Haji ini di Kadin. Tapi sebelum di Kadin, pada saat beliau menjadi kepala desa pun, ini beliau sudah membina pengusaha-pengusaha lokal Suralaya. Udah kenal dari lama berarti Udah lama, dengan berarti. beliau. Termasuk Pak Mahfud juga berarti. Betul. Luar biasa. Berarti tahu nih mengenai cerita Abah nih dari masa kecilnya seperti apa nih suka dukanya. Siapa nih kira-kira, Pak Mahfud atau Pak Pak Yudin? Mahfud ini orang yang memang menjadi pelaku juga bersama dengan Abah pada saat itu Aha. untuk merubah Suralaya, membangun Suralaya. Ini beliau Oke. beserta dengan Abah Haji Saruji. Nah, Pak Mahfud, ini mengenai Abah Saruji nih, ini seperti apa sih Abah ini di masa kecilnya itu? Ya, saya anggap bahwa Boleh agak kita biar lebih jelas lagi. Nah, boleh maju lagi Pak, salah silakan. satu sosok di Suralaya yang saya anggap luar biasa Pak. Oke. Kenapa? Karena dia bisa salah satunya adalah ketika dia jadi kepala desa, kemudian dia bisa membangun Suralaya. Salah satunya adalah desa Suralaya terkait dengan pendidikan, terus kemudian jalan, fasum dan lain sebagainya. Ketika itu memang saya kebetulan dipilih oleh rekan-rekan menjadi ketua karang. Itulah awalnya saya dekat sama Pak Haji Saruji. Oh jadi Karang Tarunanya Pak Mahfud. Saya di Karang Taruna dulu. Waktu masih muda ya, Jadi keren. ketika di Karang Taruna saya dibina sama Pak Haji dan berdampingan bagaimana membangun Suralaya agar lebih maju dan lain sebagainya. Ada sesuatu hal yang kadang-kadang kalau saya renungkan, saya kadang-kadang nangis. Kenapa? Di Suralaya itu dulu tidak ada sekolah SLA, SMP tidak ada. Belum ada dulu berarti. Belum ada. Ketika dia duduk di kepala desa, dia kemudian anak-anak yang lulus SD itu disekolahkan. Tapi saat itu ketika disekolahkan pun itu jauh.
jadi dia ngasih transportasinya, kemudian juga ngasih buku, termasuk juga ininya kepentingannya. Ada beberapa anak yang disekolahkan oleh dia. Nah, sekolahnya pun di Merak gitu. SMP itu ada di Merak, jadi ditaruh di Merak. Jauh dong berarti. Jauh. Tapi pulang pergi atau gimana? Ya pulang pergi, dia berangkat pulang. Nah, kemudian adalah waktu itu LKMD dan ada mobil, akhirnya teman-teman anak-anak itu pakai mobil, kayak baru bisa pakai mobil transportasi. Itu luar biasa. Tapi angkot belum ada, Pak. Angkot ada. Grab ada gak Grab? Belum ada. Belum ada zaman itu kayak gitu. Itulah Pak Haji Saroji gitu. Nah, dia juga memang membuka tempat rekreasi kayak gitu. Saya Karang Taruna dulu ada komitmen bahwa saya seorang Karang Taruna tidak ikut berpartisipasi usaha di dalam. Tetapi saya dikasih fasilitas untuk mengelola pantai. Jadi dulu ada di seputaran Suralaya itu namanya Pantai Suralaya. Pantai Suralaya. Sebelum Pantai Salira. Jadi ada Pantai Salira, kemudian Pantai Salira ditutup, Suralaya luar biasa, membludak. Dan disitulah, dan alhamdulillah dengan ada dibukanya Pantai Suralaya itu atas prakarsa Pak Haji Saroji, luar biasa. Dari orang yang ngomong secara ekonomi, dia bisa berjualan di situ. Wow, ngebangun ekonomi berarti ya? Luar biasa untuk masyarakat sekitar. Jadi ada yang jualan pisang, ada jualan turu, termasuk tikar dan lain sebagainya, sampai sepapat dan lain sebagainya. Oh, Gitu. Itu berkat usaha dari Pak Haji Haji Saroji itu dia punya terobosan-terobosan. Oh ini loh yang harus dilakukan. Oh ini lah terobosan-terobosannya. Oke, ini saya penasaran ini. Sekarang kan Pak Haji Saroji kan melakukan terobosan segala macam gitu ya. Jadi waktu masih kecilnya gimana ceritanya ini bisa udah besarnya seperti ini gitu. Kayak ini Pak Haji nih, bisa cerita nih. Masa kecilnya beliau ini seperti apa sih? Masa kecilnya Abah ini? Ya, masa kecilnya Abah itu memang unik ya. Karena memang dari kecil itu sosok Abah Haji Saroji ini memang memiliki kelebihan yang luar biasa, memiliki semangat, keberanian yang beda dari teman-teman yang lain yang sebayanya gitu kan. Dan memang Abah Haji Saroji ini orangnya ulet ya, memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan dari dulu memang Abah Haji Saroji ini dari sekian banyaknya anak dari orang tua kita ya, itu memang beliau ini Abah Haji Saroji ini memang sudah diberikan doa khusus oleh orang tua. udah khusus spesifik. Sudah khusus, yang lain saya nggak dikasih juga doa itu. Almarhum Bapak gitu kan. Jadi memang Abah ini didoakan sama almarhum Bapak, ya kan? Itu didoakan untuk menjadi pohon pandan dan beringin. Pohon pandan dan beringin. Kenapa itu? Kenapa? Ya, jadi pohon pandan itu kan wangi, iya, ya kan? Dan pohon beringin itu juga kan rindang, ya kan, rimbun. Jadi bisa mengayomi orang banyak, ya kan? Dan namanya akan semakin naik, akan semakin bagus ya, diumpamakan dengan pohon pandan itu, gitu kan? Berarti Pak Haji Udin kerap ada hubungan saudara kerabat sama Abah atau gimana? Ya, kebetulan saya memang adik kandungnya. Langsung dari real, ya kan? Saya adik kandungnya, dan kebetulan memang saya anaknya terakhir dari keluarga. Saya bungsunya. Kalau Pak Saroji anak yang ke berapa nih Pak? Yang pertama Pak? Kalau nggak salah yang ke-6. Banyak Ya, ini. jadi kita banyak, keluarga kita benar. banyak. Jadi yang ke-6. Pak Judin bungsu ya Pak ya? Bungsu. Ya. Pak Haji Saroji kakak ini anak yang ke-6 itu di Betul. keluarga. Saya katanya bungsu. Ada siapa yang ngomong ya? berarti kalau Pak Haji Udin kan sekarang pengusaha juga nih di Suralaya. Mengikuti jejak. Bahkan ketua asosiasi pengusaha Suralaya gitu kan. Iya. Nah ini saya bingung nih, ini kenapa sih kok
Abah ini bisa menentukan saya mau terjun ke dunia usaha ataupun ke Iya. dunia politik. Iya. Nah ini kenapa bisa seperti itu waktu masih mudanya gimana sih? Ya baik, karena memang tadi itu dasarnya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya, bahwa Pak Haji Saroji ini orang yang selalu berpikir bagaimana tentang kemajuan masyarakat, kepentingan masyarakat. Ya. Jadi memang Pak Haji Saroji ini membangun dari sisi pendidikan dulu, ya, supaya masyarakat Suralaya itu bisa setara dengan masyarakat yang lain. Biar bisa bersaing juga. Biar berarti. bisa bersaing secara SDM-nya. Makanya Pak Haji Saroji itu bagaimana, karena memang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud itu dulu memiliki anak didik yang disekolahkan oleh Pak Haji Saroji itu sampai kurang lebih 200 orang. Wow. 200 orang, sehingga pada akhirnya Pak Haji Saroji pada saat menjadi kepala desa berpikir bagaimana kalau sarananya yang diadakan di Suralaya gitu kan, sehingga ya itu tuh ya diawali dari SMU Negeri 10 ya kan, dibangun di Suralaya sampai dengan ada SMP Negeri 10, SMU Negeri 4 gitu kan. Dan di Lebak Gede itu ada juga SMK Negeri 4. Jadi sekolahnya nggak jauh lagi ya Pak Haji? Sudah nggak jauh lagi, jadi sangat membantu ke masyarakat, anak-anak masyarakat yang dulu memang Suralaya itu banyak yang putus sekolah karena persoalan biaya, sehingga saat ini tidak ada lagi alasan masyarakat Suralaya itu anaknya tidak sekolah. Karena sekolah sudah dekat di situ. Betul. Kalau dulu berarti masih jarang ya, karena jauh mungkin akses gitu. Betul. Karena dulu kalau untuk sekolah SLA itu Cilegon ataupun Serang. Jauh Serang. banget. Serang di Merak belum ada. Kalau di mata dari masyarakat yang pernah dibantu itu Pak Haji Saroji itu seperti apa sih Abah ini untuk di mata masyarakat? Nih perwakilan dari Pak Mahfud nih. Saya kira Abah ini suatu sosok yang memang dicintai warga Suralaya. Bahkan dari teman-teman nggak mesti harus dari tempat saya, tetapi dari tempat-tempat lain juga luar biasa yang menganggap bahwa Abah ini adalah sosok yang sangat membantu, dermawan, dan memang secara ini orangnya sederhana juga kalau saya lihat ya. Terbukti kalau kadang-kadang kita ngumpul untuk membuktikan bahwa dia itu setara juga dengan teman-temannya. Kadang-kadang makan itu kalau lesehan bareng di lantai ya bareng kayak gitu. Nggak gengsi, Nggak makan gengsi aja kayak ya. gitu. Bareng aja dibuka kayak gitu. Itu saya kira aneh ini orang ini. Biasanya kalau orang yang udah ini beda kayak gitu. Nah ini Pernah ada cerita seru gak sih pengalaman Pak Mahfud sama Abah misalnya menangani suatu masalah atau apa atau gimana Iya. di Suralaya, ada cerita atau yang wah ini unik nih atau gimana gitu? Iya, saya pernah yang sangat ini saya sampai sekarang juga ada. Dia orangnya nerima. Ketika itu dia ngumpulin warga di Suralaya. Dikumpulin warga. Kemudian ngomong. Ah, Kemudian ketika dia bicara selesai, saya datang, Pak, gini begini. Hebatnya dia. Ketika saya ngomong itu, benar maksud saya nggak usah lah di ini. Dia kembali lagi ke podium ngomong, saya mohon maaf, Ketua Karang Taruna ngomong ini, saya minta maaf kepada warga. Itu luar biasa. oh jadi menerima masukan. Begitu dikasih masukan, itu langsung dia. Itulah saya bilang, mestinya menurut pendapat saya memberikan itu hanya untuk dia, bukan untuk disampaikan. Artinya ke depan jangan melakukan seperti itu contohnya. Tapi dia langsung. Itu langsung. Benar Pak Haji Saroji. Soalnya nggak ada kayak gini. Biasanya kalau misalnya Pak Punten begini, wih Sebentar katanya gitu. Sebentar dia maju. Ngomong lagi kayak gitu. langsung meralat apa yang memang tadi agak kurang atau gimana ya. Saya sampaikan. Kalau bener-bener jadi semakin tertarik untuk ngulik lagi gitu. Kalau misalnya Pak Udin tahu hobinya dari muda misalnya suka, belum ada ya main skate apa ya misalnya apa gitu. Jadi beliau ini kalau dari sisi olahraga dulu hobinya voli. Nah, ya beliau ini cukup bagus juga dalam permainan volleybalnya. Berarti kalau sore suka main voli gitu. Voli, ya
juga sering ikut di event-event turnamen. Oh, turnamen. Ya, beliau ini cukup bagus dan hobi beliau selain daripada bola voli, bela diri. Oh, bela diri. Ya, Bandrong. bela diri. Ya. Bandrong. Iya. Tapi Bandrong itu apa? Bandrong itu adalah satu kesenian bela diri yang ada di Suralaya. Silat ya Pak ya? Ya, silat. Ya, Asli dari Suralaya. ya itu asli Suralaya, Banten, ya kan, Banten Cilegon. Dan memang di Suralaya itu untuk kesenian bela diri itu adalah namanya Bandrong. Oh, namanya Pak Judin juga ikut Bandrong. Ya, itu Wah, juga. Saya baru tahu loh ada si pencak silat Bandrong. Boleh dicoba nanti. Waduh, bonyok dong nanti. Coba ke Abang. Iya. Tadi udah banyak banget dapat pelajaran atau juga banyak cerita ya dari Pak Judin juga Pak Haji Mahfud. Saya penasaran, pernah gak ada satu momen yang mungkin dari Pak Mahfud dulu nanti baru ke Pak Judin yang nih kayaknya gue nggak bisa lupain nih momen ini nih sama momen sama Abah Saruji gitu yang benar-benar sampai detik ini mungkin setelah kan Pak Mahfud bahkan udah 30 tahun ya kerja dari saya berojol itu gitu kan. Nah itu tuh pengalaman apa gitu yang paling menyentuh Pak Mahfud yang nggak bisa dilupain bahkan sampai detik ini gitu. Ada gak sih? Ya, memang ada beberapa ya. Salah satunya ketika dia di kelurahan dan saya jadi Karang Taruna ya. Yang saya sangat pas itu ketika kami cerita ke dia, Pak Haji, bagaimana kita mencoba membuat komunikasi karena Suralaya ini adalah terdiri dari beberapa kampung yang sebagian adalah ada di atas. maksudnya komunikasi tuh ngobrol sama Nah, masyarakat. ya, gimana caranya saya bilang? Akhirnya dibentuklah, saya bilang apa gagasannya? Saya bilang gimana kalau kita bikin radio komunitas. Wah. Jadi ada saya itu atas keinginan Pak Haji, ya udah kalau gitu apa yang dibutuhkan, ya udah saya bilang radio komunitas bisa menjembatani antara kelurahan dengan warga-warga yang ada di sekitar kita. Selain memang untuk komunikasi ke warga, juga untuk informasi kelurahan. Contohnya posyandu dan lain sebagainya itu kita sampaikan Di radio. Jadi saya punya radio dulu namanya Omega FM. Wih, penyiar Pak Mahfud. Baik lagi sama Pak Mahfud gitu. Ternyata banyak juga, alhamdulillah dia support kami sampai akhirnya radio itu saya pernah sampai ikut ke ini pertemuan se-Asia Pasifik. Wow, Luar biasa di Jogja dulu. namanya Itu Omega sebelum FM. Omega FM. Saya ada blog sedikit, silakan cari Omega FM Suralaya. Wow, sampai pertemuan komunitas radio se-Asia Pasifik. Nah, Oh, keren. Kalau Pak Haji Udin, Ya. yang momen paling menyentuh gitu, yang memang kayak wah ini nggak bisa saya lupain nih, Rif. Kalau pandangan keluarga ya. Ya, sebenarnya memang banyak ya. Karena kalau kita untuk memilih apa sih momen-momen yang paling berkesan gitu kan ya. Karena menurut saya semuanya berkesan apa yang dilakukan oleh Abah Haji itu, ya, oleh Abah Haji Saruji. Semuanya berkesan karena memang ya saya bilang beliau itu adalah tokoh perubahan di Suralaya. Dari dulu kehidupan Suralaya yang barangkali pada saat itu masih terisolir karena memang adanya juga di ujungnya kota Cilegon, sehingga kondisi saat ini Suralaya sudah bisa menyetarakan taraf hidup dan SDM itu karena memang beliau yang memprakarsai. Makanya masyarakat Suralaya menyebut beliau itu adalah sebagai tokoh perubahan Suralaya dan tokoh pembangunan Suralaya. Ya. Dan beliau itu tidak sedikit resiko-resiko yang dihadapi. Wah, apa aja tuh? Ya, resiko-resiko yang dihadapi dalam proses membangun Suralaya itu, kan? Sehingga kami tahu sendiri kadang dibenturkan dengan warga juga ataupun dengan ya mohon maaf misalnya dengan instansi-instansi yang lain gitu kan. Namun pada akhirnya semuanya itu bisa
diselesaikan, ya, bisa ada solusi untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan Abah ini, dan tetap Abah sampai saat ini ya biar bagaimanapun yang tadi disampaikan terkait dengan akses jalan, sarana pendidikan, dan Abah itu selalu menyampaikan ke masyarakat Suralaya yang terutama untuk pengusaha-pengusaha, dari hasil usahanya ini ya Abah selalu menyampaikan untuk tetap melakukan sedekah, kegiatan sosial, dan perhatikan anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita, gitu kan. Itu yang sering dilakukan. Dan Abah, sosok Abah Saruji ini dari dulu sampai sekarang ya tidak pernah menyampaikan doa. Beliau ini semangat untuk usaha, tapi juga untuk usaha dan doanya itu pun selalu ditingkatkan oleh beliau. Sampai dengan saat ini pun beliau itu masih sering melakukan puasa, iktikaf, ya kan. Ya kita tahu kegiatan-kegiatan beliau ini, bahkan tidurnya beliau ini mungkin satu hari satu malam itu paling 2 jam. Ya, satu hari satu malam itu paling 2 jam atau 3 jam tidurnya beliau ini. Siang waktu beliau ya untuk aktivitas, malam untuk berdoa. Jadi ya, jadi semuanya dilakukan. Yang satu hal, setelah beliau berhasil ya dari kepala desa di DPRD Kota Cilegon sampai dengan sekarang jadi ketua Kadin, juga beliau terjun di politik. Sekarang beliau ini menjadi ketua PBC Partai P3, tapi beliau tidak berubah sifatnya, karakternya tetap beliau ini masih mau melayani masyarakat, masih mau melayani masyarakat, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada beliau ini kita sebagai keluarga bangga, ya, semoga beliau juga tetap selalu eksis dalam aktivitas. Jadi ya banyak sekali yang berkesan terhadap kita keluarga ataupun ya masyarakat Suralaya dari sosok beliau ini. Pertanyaan terakhir nih. Ini harapan untuk Abah, untuk Haji Saruji seperti apa ke depannya dari sosok pandang keluarga dan juga masyarakat Suralaya. Boleh? Apa yang diharapkan? Iya, apa yang diharapkan untuk Pak Haji Saruji ke depannya? Apakah jangan berubah, tetap kita berusaha atau yang lain sebagainya lah. Boleh Pak Jody, Pak Mahfud? Pak Jody dulu. Oke, silakan. Harapan saya dari keluarga untuk Abah Haji Saruji, tentu beliau ini terus eksis ke depan dan tetap membangun dan membantu masyarakat, khususnya Kota Cilegon, karena memang ini sudah menjadi keinginan beliau, dan kami dari keluarga inginkan beliau ini juga senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan dalam segala urusannya, supaya Abah Haji Saruji ini tetap selalu berkarya untuk Kota Cilegon, bagaimana untuk membangun potensi-potensi yang ada di Kota Cilegon, baik dari sisi ekonomi ya maupun dari sisi sosial dan yang lain sebagainya. Ini itu harapan kami dari keluarga. Sukses selalu buat Abah Haji Saruji. Sukses. Kalau Pak Mahfud? Pak Mahfud silakan. Saya berharap pertama, harapannya adalah Pak Haji Saruji selalu sehat. Amin ya Allah. Yang kedua, Pak Haji Saruji tetap ngebangun. Yang dibangun bukan hanya Suralaya, akan tetapi Cilegon, Banten, dan mungkin Indonesia. Amin. Luar biasa. Dan Pak Haji Saruji adalah harapan dari kita. Dengan Pak Haji Saruji mudah-mudahan ada beberapa hal yang
oleh Pak Haji Saruji dilakukan perubahan yang luar biasa. Itu aja. Terima kasih. Thank Oke, you. keren Yes. banget. Jadi tetap benar-benar berharap sukses dan juga tetap mengayomi masyarakat Siap. ya. Thank you Pak Mahfud, terima kasih Pak Haji Udin atas waktunya udah datang ngobrol sama Sama-sama. kita, ngobrolin tentang Pak Haji Saruji. Kita dapat banyak pelajaran ya dari Iya sini. benar banget. Jadi memang Abah ini adalah sosok yang benar-benar mengayomi masyarakat, baik itu di Suralaya, Cilegon dan sekitarnya. Bahkan di membutuhkan. keluarga juga. Nah itu dia. Oke Dan sekali lagi kalau terima kita- kasih. terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.